Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah Kosmetika dan Makanan serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Septiara Inziarni Clarista Putri bersama rekan saya Sri Kandi Khairunisa dan Yasinta Rati. Di sini kami akan memaparkan terkait pengembangan produk suplemen kesehatan dan nutrasetika di industri. Pada poin pertama, kami akan membahas terkait desain pengembangan produk suplemen makanan dengan komposisi vitamin D dan vitamin K2. Pada bagian pertama ini, kami akan membahas terkait desain pengembangan produk suplemen makanan dengan komposisi vitamin D dan vitamin K2 yang meliputi dosis, bentuk sediaan, penggunaan zat tambahan, klaim, kemasan, persyaratan produk, dan penandaannya. Produk suplemen kesehatan yang akan dibuat adalah sediaan kapsul yang memiliki komposisi vitamin D3 dan vitamin K2. Vitamin D3 atau biasa disebut cholecalciferol adalah turunan vitamin D yang dapat membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang penting untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat. Vitamin K2 atau biasa disebut menaquinone 7 merupakan turunan vitamin K yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesehatan tulang dan sistem kardiovaskular. Kombinasi vitamin D3 dan vitamin K2 dapat meningkatkan absorpsi kalsium dan integrasinya ke dalam tulang. Berikut detail produk yang akan kami buat, di mana nama produknya adalah Nutribon D3 plus K2 dengan komposisi setiap kapsul mengandung vitamin D3 sebanyak 400 IU, vitamin K2 sebanyak 40 mikrogram, dan mikrokristalin selulosa, magnesium stearat, dan silika dioksida. Untuk kekuatan sediaan, setiap kapsul mengandung 400 IU vitamin D3 dan 40 mikrogram vitamin K2. Untuk klaim yang akan kami tawarkan, sediaan ini merupakan suplemen kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin D dan vitamin K yang dapat meningkatkan kesehatan tulang, gigi, dan arteri. Untuk kemasan, kapsul dikemas dalam blister dengan kemasan sekunder berupa dus atau karton box, dan untuk kategori produknya adalah suplemen kesehatan. Berikut komposisi dan karakteristik setiap bahan yang kami gunakan. Yang pertama, vitamin D3 sebagai zat aktif, vitamin K2 sebagai zat aktif, mikrokristalin selulosa sebagai bahan pengisi, magnesium stearat sebagai bahan pelicin atau lubrikan, dan yang terakhir adalah silika dioksida sebagai adsorben dan pelicin. Untuk kemasan produk suplemen kesehatannya, produk sediaan kapsul dikemas dalam 2 wadah. Yang pertama merupakan kemasan primer dan kemudian dilindungi oleh kemasan sekunder yang dilengkapi penandaan produk pada kemasannya. Kemasan primernya yaitu kapsul dikemas dalam kemasan blister yang terbuat dari kombinasi plastik dan aluminium foil bersifat non-toksik dan inert. Kemasan blister terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan plastik menggunakan bahan PVC, lapisan kedua yaitu menggunakan aluminium foil PTP atau Press Through Package. Penggunaan blister diperuntukkan sebagai pelindung produk dari paparan luar, termasuk cahaya matahari, kelembapan, dan cemaran mikroba yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Untuk kemasan sekundernya yaitu digunakan dus atau karton box yang memuat penandaan produk sebagai wadah pengemas kemasan primer. Untuk persyaratan produk jadi suplemen kesehatan dilakukan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu berdasarkan parameter uji yang terdiri dari organoleptik, yaitu pengamatan bentuk, rasa, bau, dan warna, kadar air, batas kadar air untuk sediaan non cair adalah 10%. Waktu hancur atau disintegrasi, untuk kapsul yaitu kurang dari atau sama dengan 30 menit. Cemaran mikroba dan logam berat, identifikasi bahan aktif, dan penentuan kadar bahan aktif dilakukan pada bahan aktif yang digunakan dalam formula dan komposisi sesuai penandaan, serta mendukung klaim produk. Yang kedua yaitu mencantumkan klaim manfaat tertentu berdasarkan uji kualitatif terhadap bahan kimia yang memiliki khasiat obat. Yang ketiga,
Pengujian persyaratan mutu dilakukan pada laboratorium terakreditasi dan atau bersertifikat cara pembuatan yang baik. Penandaan produk. Syarat penandaan suplemen kesehatan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan yaitu: pertama, mencantumkan informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Kedua, suplemen kesehatan yang dikemas dalam blister atau strip, penandaan harus dicetak langsung pada kemasan. Ketiga, tidak mudah lepas, tidak rusak oleh air, gesekan, atau pengaruh sinar matahari. Hal yang harus dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder produk yang dirancang terdiri dari: yang pertama yaitu ada nama produk, Nutribon D3 plus K2, nama dan alamat produsen, diproduksi oleh PT Pharmacare Yogyakarta, ukuran isi berat bersih, 1 dus berisi 3 blister yang masing-masing blisternya terdiri dari 10 kapsul. Komposisi setiap kapsul mengandung vitamin D3 400 IU dan vitamin K2 40 mikrogram. Bahan tambahan yaitu mikrokristalline selulose, magnesium stearat, dan silika dioksida. Klaim kegunaan produknya yaitu merupakan suplemen kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin D dan vitamin K yang dapat meningkatkan kesehatan tulang, gigi, dan arteri. Aturan pakainya konsumsi 1 kapsul sehari. Kontraindikasi, efek samping, dan peringatan produk bila ada. Suplemen kesehatan kontraindikasi terhadap penderita hiperkalsemia, gagal ginjal, ginjal berat, dan batu ginjal, dan hipervitaminosis D. Harap konsultasikan kepada dokter sebelum konsumsi apabila terdapat kondisi kesehatan tertentu. Efek sampingnya yaitu gatal-gatal, bengkak pada wajah, bibir, tenggorokan, dan sulit bernafas. Hentikan penggunaan jika terjadi reaksi alergi dan efek samping yang tidak biasa, dan segera periksakan ke dokter untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Nomor izin edar yaitu diberikan oleh Badan POM. Untuk suplemen kesehatan lokal memiliki kode POM SD, diikuti 9 digit angka di belakangnya. Kode produksi biasanya memuat keterangan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan produk, kadaluarsa produk, kondisi penyimpanan produk, serta barcode 2 dimensi pada kemasan produk. Untuk kasus yang kedua, kami mendapatkan sebuah nutrition fact dari sebuah produk yang akan didaftarkan ke BPOM sebagai produk suplemen kesehatan. Di sini kami akan mengidentifikasi apakah produk ini dapat diterima beserta alasannya. Produk dengan nutrition fact yang terlampir tidak dapat diterima apabila didaftarkan ke BPOM sebagai produk suplemen kesehatan. Produk tersebut tidak dapat diterima dikarenakan oleh adanya 2 bahan yang melebihi aturan batas maksimum per hari yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk diizinkan digunakan dalam suplemen makanan. 2 bahan tersebut yaitu vitamin D3 sebanyak 1000 IU dalam formulasi. Sementara batas maksimum per hari pada produk suplemen kesehatan sejumlah 400 IU dan juga niacin atau asam nikotinat sebanyak 20 mg dengan batas maksimum perharinya 15 mg. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.